Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza, kelas B9. Sebelum saya menjelaskan materi atau tugas dari mata kuliah kreatif konten yang berjudul Rukun Iman, sebelumnya semoga Bapak dosen dalam keadaan sehat walafiat. Karena saya mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan materi dari awal sampai UAS ini dengan ilmu yang banyak. Terima kasih atas bimbingannya. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi kali ini, marilah kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat ilahi Robbi, yang mana kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini dari awal, dari pertemuan awal, dari perkenalan sampai sekarang kita bisa mengikuti UAS ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita diangkis dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu ini. Baiklah, langsung kepada materi. Pertama, karena judul saya itu yang dipilih ada rukun iman, maka saya akan menjelaskan rukun iman. Rukun iman ini adalah dasar keyakinan dalam agama Islam. Rukun iman harus dipercaya oleh setiap muslim sebagai fondasi keimanan yang mengarahkan kehidupan umat Islam sesuai ajaran yang benar dan lurus. Jadi terdapat 6 rukun iman yang perlu kita yakini, yang telah kita ketahui bersama. Yang pertama itu adalah rukun iman kepada Allah, yang kedua rukun iman kepada malaikat, yang ketiga rukun iman kepada kitab, yang keempat itu adalah rukun iman kepada Rasul, dan yang kelima itu adalah rukun iman kepada hari kiamat. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Tapi sebelum ini saya akan menjelaskan tentang iman sedikit saja. Iman di sini dalam bahasa Arab berarti percaya, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu artinya meyakini. Artinya iman adalah sesuatu yang dapat kita yakini dan memang benar dan nyata adanya. Telah dijelaskan bahwa siapapun yang beriman tetapi tidak mengikuti hal yang sudah disebutkan tersebut, maka imannya tidak berguna dan akan mendapatkan siksaan api neraka. Jadi bisa dilihat, bisa dipahami dari penjelasan tersebut bahwa apa yang kita sudah yakini bersama, bahwa rukun iman kepada Allah itu nomor 1, tapi kita tidak melaksanakannya atau tidak benar-benar meyakini seyakin-yakinnya, maka itu bukan mungkin lagi, maka kita akan mendapatkan siksa atau dosa. Seperti itu. Baiklah, masuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rukun iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama ini adalah percaya kepada Allah. Intinya kita meyakini bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta dan semua mengatur segala isinya, mengatur segala sesuatu yang mungkin ada di kehidupan ini. Itulah Allah. Jadinya patut dan kita harus meyakini bahwa adanya Allah itu memang benar ada, dan benar meyakini bahwa semua ini adalah ciptaan Allah. Yang kedua itu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya mempercayai keberadaan makhluk halus yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Itu seperti karena apa? Malaikat itu adalah diciptakan dari cahaya, maka maka sifatnya itu adalah sifat baik, seperti itu. Sedang berbeda dengan iblis dan setan, bahwa itu tercipta dari api. Jadi jelas kalau itu bisa menjerumuskan kita kepada dosa. Jadinya yang nomor 2 ini yang harus diimani itu adalah iman kepada malaikat Allah.
yang memiliki tugas khusus dari Allah dan tidak pernah ingkar akan perintahnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa kita harus iman kepada malaikat? Pertama, karena dia adalah ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya, dan juga dia memiliki tugas khusus dan tidak pernah bohong dan tidak pernah lalai dengan tugasnya. Maka kita wajib mengimani malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah di sini adalah mempercayai bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, ya, karena kita sudah ketahui ada beberapa kitab yang sudah diturunkan Allah kepada Rasulnya. Yang pertama adalah kitab Taurat, itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan ke Nabi Isa, dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu 4 kitab yang walaupun kita sebagai umat Muslim itu membaca kitab Al-Quran, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga harus mengimani ketiga kitab yang lain. Bukan berarti kita tidak mempercayai adanya, tapi kita harus mengimani bahwa kitab itu memang sudah diturunkan gitu, walaupun kita sedang membaca kitab Al-Quran. Yang keempat itu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasulullah ini adalah bahwa kita percaya bahwa Allah itu telah mengutus Rasul. Rasul itu Rasul itu adalah kalangan dari manusia seperti kita, tapi dia memiliki kelebihan. Nah, kenapa memiliki kelebihan? Karena dia memang sudah diutus oleh Allah, sudah manusia terpilih. Jadinya dia memiliki tugas yang bagaimana untuk menyampaikan agama Allah kepada umatnya, seperti itu. Jadi kita harus mengimani rasul-rasul Allah itu. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat di sini ini adalah percaya bahwa suatu hari nanti akan ada hari akhir, akan ada hari pembalasan, di mana semua manusia ini akan dibangkitkan kembali untuk dihisab atau diperiksa amal perbuatannya yang baik dan yang buruknya. Karena apa? Semua amal yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Jadinya seperti itu ya, bahwa nanti hari nanti nggak tahu kapan, tapi yang jelas kita harus yakin bahwa kiamat itu memang akan ada, gitu, seperti itu. Yang keenam itu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar ini berarti percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik itu kebaikan maupun keburukan yang terjadi atas kehendak Allah gitu. Jadi percaya bahwa yang misalnya ada kejadian banjir, ada gunung meletus, itu semuanya sudah direncanakan sama Allah gitu, seperti itu. Misalnya kematian kita, jodoh kita, itu semua sudah diatur. Jadi kita harus percaya bahwa semua ini di kehidupan kita ini sudah memang udah diatur oleh Allah SWT. Jadinya kita tidak boleh pungkiri bahwa ini sudah memang ketentuan Allah gitu. Tapi mungkin ada beberapa takdir yang bisa katanya diubah dengan usaha, tapi ada yang tidak bisa diubah karena sudah paten itu dari Allah gitu, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan sedikitnya itu bisa memberikan informasi atau memberikan tambahan pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.